datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara. Di balik setiap perubahan besar dalam dunia pendidikan, selalu ada semangat dari mereka yang terjun langsung ke lapangan. Salah satunya adalah para mahasiswa PPG Prajabatan, calon guru profesional yang menjalani program pengalaman lapang atau PPL di berbagai sekolah dasar. Alas Polokarto bukan sekedar nama di peta. Ia adalah cermin dari banyak daerah di Indonesia yang kaya akan sumber daya manusia, tapi masih menghadapi berbagai tantangan dalam pendidikan. Sebuah wilayah yang dikelilingi sawah, ladang, dan hutan dengan jalan-jalan kecil yang menghubungkan satu dusun ke dusun lainnya. Alas Polokarto adalah potret daerah yang belum banyak tersentuh teknologi modern dalam pendidikan. Namun, justru karena itulah, ia menjadi lahan subur untuk tumbuhnya inovasi yang berpijak pada kebutuhan nyata. Disinilah pengabdian itu berakar. Pembelajaran di kelas seringkali menjadi tantangan ketika materi bersifat abstrak dan sulit divisualisasikan. Hal inilah yang ditemui oleh mahasiswa PBG Prajabatan saat melakukan observasi di SDN Tepisari 01. Saat guru menjelaskan topik ekosistem, mulai dari hubungan antar makhluk hidup, rantai makanan, hingga komponen abiotik dan biotik, sebagian besar siswa tampak pasif. Bahkan, beberapa kesulitan memahami penjelasan meskipun guru telah menggunakan media visual seperti gambar. Guru menyampaikan bahwa meskipun ia telah menggunakan buku dan gambar pendukung, siswa tetap kesulitan membayangkan bagaimana ekosistem bekerja secara nyata. Oleh karena itu, dibutuhkan media yang dapat menjembatani pemahaman tersebut dengan lebih konkret dan menarik. Nama saya Latifah. Nama saya Fira. Perkenalkan, nama saya Cinta. Nama saya Fitri. Ibran. Perkenalkan, nama saya Akila. Nama saya Latifah. Nama saya Nama saya Muklis. Pakai media sama. Pakai kayak video. Pakai gambar. Pakai gambar.
Video. Nah, rasanya gimana? Nah, nonton kayak film kelas 6. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi mendalam dengan guru Pamong, mahasiswa merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan pendekatan baru. Mereka bersepakat untuk membuat media berbasis teknologi yang mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih nyata dan menyenangkan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep ekosistem, mengembangkan media pembelajaran berbasis virtual reality, meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran IPA, memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna. Pendekatan berbasis teknologi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran guru, namun sebagai alat bantu yang dapat menghidupkan materi dan memperkaya pembelajaran. Dalam tahap perencanaan, mahasiswa menyusun skenario pembelajaran berbasis media VR yang disesuaikan dengan kurikulum. Media ini dirancang secara interaktif, memungkinkan siswa untuk menjelajahi ekosistem, mengamati makhluk hidup dan hubungan antar mereka, serta berinteraksi dengan elemen lingkungan secara langsung. Mahasiswa juga menyiapkan LKS, pretest, dan posttest, serta rubrik penilaian untuk mengukur efektivitas penggunaan media. Semua kegiatan dipersiapkan secara rinci, termasuk skenario pelatihan guru agar penggunaan VR berjalan lancar dan berkelanjutan. Langkah pertama, implementasi adalah pelatihan guru. Mahasiswa mengenalkan cara kerja perangkat VR, langkah-langkah mengakses dan mengelola media. Inovasi yang baik tidak akan berhasil tanpa keterlibatan guru. Karena itu, Univet juga menyelenggarakan pelatihan intensif untuk para pendidik. Bukan hanya memperkenalkan cara menggunakan VR, tetapi juga mengajak mereka memahami filosofi di baliknya. Guru-guru belajar tentang bagaimana membimbing siswa saat menggunakan media ini, bagaimana memfasilitasi diskusi setelah simulasi, dan bagaimana menilai pemahaman melalui aktivitas reflektif. Mereka juga berbagi ide untuk mengembangkan skenario baru yang lebih kontekstual
misalnya tentang kehidupan petani atau lingkungan sekitar desa. Kegiatan dilanjutkan dengan penerapan media VR kepada siswa, dengan pendampingan guru dan mahasiswa. Siswa menjelajahi dunia virtual. Mereka dapat melihat hewan-hewan dengan latar alas karet. Respon siswa sangat positif. Mereka antusias, berani bertanya, dan terlihat senang bisa masuk ke dunia hutan dan sungai. Pembelajaran menjadi lebih hidup dan interaktif. Ini saya guru SD Tepisari 1. Setelah mendapat pelatihan dari Mbak PPL Univet menggunakan VR, ternyata sangat membantu sekali dalam pembelajaran di kelas anak-anak, mendapat pengalaman lebih nyata. Katanya anak-anak bisa merasakan sendiri, jadi tidak hanya melihat gambar yang diam, tapi mereka bisa seperti di alam nyata, sehingga menimbulkan kreativitas anak sendiri juga dalam pembelajaran. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mufida. Saya berasal dari SD Negeri Tepisari 1, mengangkat mata pelajaran bahasa Inggris dari kelas 1 sampai kelas 6. Menurut saya, setelah adanya diseminasi kemarin dan diterapkan di kelas, menurut saya dengan penggunaan VR ini sangat membantu dalam pembelajaran. Soalnya anak-anak belajar aktif dan tidak hanya duduk, sehingga anak-anak lebih mampu eksplor semuanya. Terus untuk dari anaknya sendiri, katanya anak-anak mudah memahami suatu materi karena tidak hanya dilihat tetapi juga dirasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira. Kami dari kelas 5 SDN Tepisari 1. Kegiatan ini bukan hanya tentang membuat media, tetapi tentang kolaborasi, inovasi, dan pembelajaran sepanjang hayat. Mahasiswa PBG tidak hanya belajar mengajar, tapi juga mengembangkan empati, berpikir kreatif, dan menyumbang solusi nyata di dunia pendidikan. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem
Cairan putih ini merupakan bahan penting di dunia dan telah kamu gunakan sepanjang hidupmu. Setelah petani menyayat pohon dengan pisau, cairan putih tersebut akan menetes ke dalam wadah yang kemudian akan terkumpul